Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Saadah, mahasiswi IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Adapun tema yang saya angkat di sini yaitu dampak positif COVID-19 bagi mahasiswa dalam pembelajaran. 2019, awal diturunkannya virus baru bernama virus corona. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina, menyebabkan ribuan, bahkan jutaan kematian umat manusia. Bahkan negara di seluruh dunia ikut merasakan kepedihan virus ini. Indonesia juga tak luput dari sasaran virus corona. 2 tahun sudah pandemi ini berlangsung. Namun, belum ada titik terang kapan dan bagaimana pandemi ini berakhir. Pandanganku saat ini melihat orang-orang sedang tidak baik-baik saja. Dengan datangnya virus ini, di Indonesia, tatanan kehidupan masyarakat dan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan berubah total. Siswa SD dan SMP Kota Jambi kembali memulai aktivitas belajar tatap muka bersama guru dan teman-teman di dalam kelas dengan menerapkan protokol kesehatan. Setiap siswa yang masuk sekolah diperiksa suhu tubuh, mewajibkan pakai masker dan cuci tangan. Pembelajaran tatap muka ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Jambi nomor 1 tahun 2021 tentang pembelajaran semester genap pada masa pandemi COVID-19. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang sedang menempuh pendidikan kini tidak lagi saling bertatap muka, melainkan melalui jalur Zoom meeting, yang dimana banyak dari mahasiswa yang mengeluh akan hal ini. Menurut saya, kuliah yang dilakukan dari rumah sangatlah tidak efektif dikarenakan terkendala dengan jaringan. Contohnya saja, saat sedang melaksanakan kuliah dengan Zoom, tiba-tiba saja mati lampu, dan itu terkendala saat dosen menjelaskan materi. Dan jujur saya sebagai seorang mahasiswi juga merasakan kuliah dari rumah ini sangatlah tidak efektif. Dari segi pemaparan yang disampaikan oleh dosen juga kurang dimengerti oleh mahasiswi. Perkuliahan daring selama ini kurang efektif dikarenakan waktu dan pembelajaran yang terbatas yang membuat para dosen sulit mengetahui apakah mahasiswanya itu mengerti atau tidak dengan pembelajaran yang diajarkan. Ditambah lagi dengan kendala jaringan yang terkadang kurang stabil yang membuat terhambatnya atau terganggunya pembelajaran daring tersebut. Di segi pemahaman itu saya merasa kurang. Karena kalau misalnya saya itu melakukan kuliah secara langsung, saya itu lebih paham. Karena apabila saya tidak paham, saya bisa menanyakan langsung kepada dosen ataupun saya bisa bertanya kepada teman-teman. Dengan daring bisa bertanya, tapi tidak semudah ataupun tidak semulus bertanya ketika kita bertemu dengan orang yang langsung, dengan teman-teman ataupun dengan dosen sewaktu bertanya. Yang kedua adalah masalah jaringan. Kita ini susah ditebak jaringan itu. Terkadang jaringan itu bagus, terkadang jaringan itu jelek. Jadi waktu kena jaringan itu jelek, jangankan untuk memahami, untuk mendengarkan saja rasanya sangat susah, apalagi untuk memahami. Yang ketiga yaitu kendalanya saya merasa bosan karena setiap hari, setiap detik, setiap melakukan mata kuliah, pelajaran, saya selalu melihat ke layar handphone ataupun melihat ke layar laptop. Jadi kalau misalnya kita melihat menatap wajah dosen langsung, kita itu pemahaman kita lebih bertambah. Jadi rasa bosan itu ada, tetapi tidak sebosan melakukan kuliah daring ataupun kuliah di rumah yang hanya melihat ke layar laptop ataupun melihat ke layar handphone. Dari wawancara teman-teman kita tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kuliah yang dilakukan dari rumah memanglah sangat tidak efektif dikarenakan kita susah dalam memahami penjelasan dari dosen. Sekian video dokumenter dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.